Baik, selamat berjumpa kembali. Saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua karena boleh bergabung kembali di channel ini, channel Obaja Borneo 128. Karena itu sekali lagi saya memberikan selamat kepada kita semua yang boleh mendengar dan menonton dan menyimaknya. Saya sekali lagi mengucapkan salam sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Beberapa hari yang lalu, saya membicarakan hubungan di kalangan manusia yang berdasarkan atas hukum. Kali ini, saya ingin membicarakan hubungan manusia yang berlandaskan atas belas kasih. Jadi, seperti yang saya sampaikan terdahulu, bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehidupannya menjadi rusak. Citra manusia sebagai gambar dan rupa Allah menjadi rusak. Dengan kata lain, manusia jatuh ke dalam dosa dan hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi walaupun manusia telah rusak, telah terasing kehidupannya dari Allah, karena mereka melanggar firman Allah, menyalahgunakan kebebasan mereka sebagai ciptaan Allah. Dan hubungan manusia dengan Allah pun menjadi rusak. Yang merusak hubungan manusia dengan Allah ialah manusia. Jadi manusia yang tidak taat, melanggar firman-Nya. Namun, walaupun manusia telah rusak, telah terasing dari penciptanya, pencipta manusia tetap merajut kembali hubungan yang rusak itu dan mengambil manusia dari lumbur dosa, memindahkan manusia dari kuasa dosa ke kuasa Allah sendiri. Dengan kata lain, Allah yang dalam Yesus Kristus memulihkan hubungan itu kembali. Dan Allah tidak dendam terhadap manusia. Allah mengasihi manusia. Kehidupan manusia yang terasing atau yang rusak citranya tadi menyebabkan manusia menjadi susah. Angka sulitnya sewaktu mereka mencari nafkah,
atau mempertahankan hidupnya di muka bumi ini, dia harus berpeluh keringat dan berusaha sekuat tenaga, berkorban mencari nafkah agar bisa bertahan. Bagi yang laki-laki, bagi perempuan, alangkah sulitnya suatu mereka melahirkan, mendapat kesulitan dan kesusahan yang besar. Walaupun manusia berada dalam kesulitan, berada dalam kesakitan, berada dalam kesusahan, Allah memperhatikan mereka berdasarkan belas kasih-Nya. Karena Allah adalah kasih, maka Ia mengasihi ciptaannya dengan sesungguhnya. Dan kasih-Nya itu adalah terus-menerus. Dengan kasih-Nya yang terus-menerus itu mengakibatkan atau memperbolehkan citra manusia yang rusak itu tadi menjadi baik, menjadi mulia di hadapan yang mulia sendiri. Ia mengasihi kita. Dengan kata lain, kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita yang hidupnya telah terpisah darinya, yang telah rusak di hadapannya, yang hina di hadapannya. Maka dia bersedia mengasihi manusia itu, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa baca hal ini pada Alkitab. Kasih Allah begitu besar terhadap kita. Di sini tertulis pada Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, dengan kasih karunia, Allah mengambil kembali ciptanya. Yang ciptanya tadi jatuh ke dalam dosa, Dia ambil kembali ke dalam pangkuannya dengan kasih-Nya bagi kita yang percaya dan beriman kepada firman Tuhan ini. Nah, kalau kasih itu telah diberikan, diperuntukkan untuk kita, apakah kasih itu hanya didiamkan saja, disimpan, atau disembunyikan? Bukan. Dia mesti dinyatakan dalam kehidupan kita, di berbagai aspek kehidupan. Kita terapkan belas kasih dalam hubungan kita, dalam rumah tangga, antara suami istri, anak dengan ayah dan ibu. Dan bisa juga itu berlaku antara kita atau dalam kita sebagai sesama warga negara, sesama warga masyarakat. Bahkan lebih luas lagi adalah hubungan kita dengan saudara-saudara kita kekasih, sesama manusia,
yang ada di muka bumi ini. Saya mengambil contoh sewaktu hubungan diberlakukan pada rumah tangga. Kita berinteraksi di dalam keluarga terus menerus, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap tahun, sampai seterusnya, sampai masanya nanti kita tidak lagi berada di muka bumi ini. Kita bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu pun kasih. Itu pun kasih yang berlaku di situ. Hubungan berdasarkan kasih. Karena kita tahu hubungan berdasarkan kasih ini ya penting dan besar. Artinya segala sesuatu berlalu. Iman tidak lagi diperlukan suatu kita berada di surga. Pengharapan tidak lagi diperlukan sewaktu kita berada di surga. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kasih berlaku terus menerus. Sewaktu kita mati, kita dihidupkan kembali oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena kasih-Nya. Nah demikian juga, apakah dalam kehidupan berumah tangga tadi kita menerapkan kasih itu dalam kita mengambil tanggung jawab di rumah tangga, bekerja di rumah tangga, berhubungan di rumah tangga, melayani di rumah tangga. Jelas, mensandarkan atas kasih. Jika hubungan mensandarkan atas kasih, maka dia bekerja, dia mengasihi, tidak menuntut imbal balas dari anggota keluarganya yang ada di rumah tangga itu. Mereka rela berkorban untuk bertanggung jawab bersama-sama. Mereka bersama-sama mau bersekutu, saling menguatkan, saling berdoa, saling memberi, saling tolong-menolong. Bukan karena akan rasanya akan dibalas oleh satu dengan yang lainnya, tidak. Mengapa hal ini berlaku demikian? Karena Allah sendiri yang memperbaiki hubungan manusia dengan Dia yang telah rusak. Dan Dia mengasihi manusia, mengambil manusia kembali ke pangkuannya. Hubungan menjadi baik dengan Allah, dan kita diperkenankan hidup dengan Allah. Itu Allah, dalam hal ini Yesus Kristus, tidak minta imbalan kepada manusia. Nah, karena kasih inilah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Dia juga bukan meminta balas, imbal. Tapi semuanya memberi dalam kasih. Memberi perkataan yang baik. Memberi dalam sikap yang baik. Jadi berkata, menguatkan, menyejukkan hidupnya, panjang sabar. Apabila ada kekeliruan hubungan atau selisih pendapat hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam rumah tangga,
maka dia mesti diselesaikan dengan sandar kasih, bukan sandar balas dendam. Bersandarkan atas kasih seperti ini, maka kesalahan-kesalahan yang terjadi pada keluarga itu bisa ditepis, dipinggirkan, supaya terajut kembali hubungan atau kebersamaan, persekutuan yang telah terjadi. Bukan dipecahkan dengan mengungkit-ungkit, mencari-cari kesalahan yang berlaku pada suami, pada istri, pada anak. Bukan. Karena kasih itu dia menutup kesalahan. Jadi hal-hal praktek-praktek yang berhubungan satu dengan yang lainnya di rumah tangga, sebagai lembaga, katakan rumah tangga, itu juga bisa dipraktekkan di lembaga-lembaga. Apakah itu lembaga gereja, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat lainnya. Praktek kasih itu. Jadi kalau hubungan berlandaskan atas kasih, maka hubungan itu akan baik. Mengapa? Karena hubungan itu dia walaupun sedikit ada kurang mengenakan, misalnya lah, maka itu akan berlaku terus dilakukan dengan secara sabar. Jika ada kekeliruan yang terjadi dalam hubungan atau perselisihan dalam hubungan, maka itu dihadapi dengan sabar, satu dengan yang lainnya. Hubungan juga dilakukan dengan cara murah hati, bukan sebaliknya, saling menekan dan memeras. Saling menipu dan menerkam atau memakan. Hubungan berdasarkan kasih terhadap satu dengan yang lainnya, dia tidak menggambarkan cemburu dan iri hati. Tidak. Dia tidak iri hati dan tidak cemburu. Kita tidak iri hati terhadap saudara-saudara kita kekasih, orang tua, anak kita, yang ada di rumah tangga itu. Apabila dia berhasil dalam suatu hal-hal tertentu, kehidupannya akan di atas, misalnya di atas kita, misalnya secara materi, secara sekolah. Tapi kita tidak cemburu, tidak iri hati. Demikian juga yang dia merasa dirinya di atas. Ini merasa dirinya di atas, berkemampuan, punya jabatan atau punya pangkat atau punya berkemampuan. Jangan melaksanakan atau memperlihatkan kesombongan terhadap saudara-saudaranya yang kekasih. Jadi tingkah laku dan pembicaraan dan bicara adalah sopan. Karena kasih itu sopan. Dan berhubungan yang kita lakukan antara satu dengan yang lain, dia
tidak mengejar keuntungan semata-mata bagi dirinya sendiri. Kadang-kadang sangat sulit kalau sesuatu itu tidak menguntungkan kita, maka kita juga akan malas melakukan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kita mempunyai posisi tertentu yang selayaknya melakukan hubungan berdasarkan kasih, dia boleh membantu, boleh memberitahu, boleh memberi tempat, boleh memberi peluang, boleh memberi saluran supaya saudara-saudara kita kekasih tahu cara bagaimana dia menempatkan dirinya dan bagaimana dia bisa berhubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya dimanapun dia berada, bersandarkan atas kasih. Hubungan yang bersandarkan atas kasih adalah hubungan yang tidak mementingkan atau menguntungkan diri sendiri, tetapi dia memberi suatu manfaat, yaitu damai dan sejahtera secara bersama-sama. Kalau kita bersedia berhubungan antara satu dengan yang lainnya, tadi saya contohkan di rumah tangga, apabila sedikit nanti ada kekeliruan atau konslet dalam hubungan, dia jangan cepat-cepat marah. Karena pemarah ini bukan berlandaskan kasih. Dan hubungan kita bisa berjalan baik sedemikian rupa juga kita tidak menyimpan kesalahan saudara-saudara kita. Kita tidak perlu mencatat kesalahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan sejawat kita, orang tua, suami istri kita. Tidak perlu mencatat kesalahannya, karena itu tidak boleh. Jangan mengingatkan kesalahan itu. Karena kasih tidak mengingat kesalahan, dia menutup kesalahan. Saya sendiri sampai sekarang tidak pernah membuat catatan di buku bahwa seseorang itu pernah menyakiti saya atau menghina saya atau melecehkan saya atau membuat ketidaksenangan terhadap saya. Saya tidak pernah mencatat itu dan saya pun tidak tahu. Saya lupa kalau orang itu pernah merusak saya, lupa saya. Saya tidak mau mencatatnya dan tidak ingin saya mencatatnya, karena itu harus dilupakan, dipindahkan. Karena kasih tidak mencatat, tidak menyimpan kesalahan orang lain terhadap kita. Dan dalam perhubungan satu dengan yang lainnya, hubungan, dia tidak menyukai atau tidak gembira apabila melihat ketidakadilan berlaku. Jadi hubungan satu dengan yang lainnya, dia tidak gembira kalau ada berlaku ketidakadilan yang terjadi di dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi hubungan kita jangan berkelompok sehingga kita senang dan bergembira melihat ketidakadilan. Jangan. Ketidakadilan itu dia bisa merusak hubungan. Ketidakadilan itu bisa terjadi, yaitu manusia memanfaatkan manusia yang dianggapnya sebagai manusia yang lemah. Manusia menekan sesama manusia, dan yang punya kekuatan atau pangkat atau jabatan atau kuasa, dia bisa bertangan besi dan menekan rakyatnya atau sesamanya manusia. Ini kemarin pernah disampaikan, tertulis di Markus, yaitu tentang pemerintahan
bangsa-bangsa yang menggunakan tangan besi yang menekan rakyatnya, menindas rakyatnya. Jadi hubungan seperti itu bukan hubungan atas kasih, dari hubungan berdasarkan hukum. Karena dia merasa bahwa hukum dia pegang, maka hubungan itu dia gunakan untuk menekan rakyatnya, sehingga rakyatnya menjadi susah hidup. Jadi dengan ada hubungan kasih dalam rumah tangga, dalam keluarga, atau di lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, kita akan sama-sama merasa bagaimana kita sama-sama menanggung, sama-sama sabar, sama-sama menanggung sesuatu. Dan itu berlangsung terus-menerus. Kenapa? Kesabaran itu berlaku dalam hubungan yang terus-menerus. Karena bila masa hubungan itu tidak semerta-merta terus-menerus membaik, tapi ada saja gangguan-gangguan yang mengganggu hubungan, yang sengaja merusak hubungan, yaitu dilakukan oleh pemikiran-pemikiran jahat, pemikiran-pemikiran yang suka memfitnah, pemikiran yang suka memecah belah, dan pemikiran yang bisa menyebabkan yang lain hancur. Ini namanya pemikiran yang dilandasi, yang diberikan oleh iblis. Makanya hubungan kasih itu adalah hubungan yang tidak memberi peluang kepada iblis untuk masuk campur tangan dalam hubungan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, dengan hubungan yang berlandaskan atas kasih seperti itu, kalau kita kaitkan dengan yang lebih luas lagi, hubungan pada konteks bangsa dan negara, hubungan warga negara dengan negaranya, dengan lembaga negaranya, hubungan warga negara dengan lembaganya, dengan pejabatnya. Kita melihat itu ada aturannya. Persoalannya, aturan yang telah ada itu, saya katakan oke, itu aturan yang baik. Tetapi ingat, sebagai pemegang lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintah, katakan kepala keluarga atau lembaga negara yang lainnya atau lembaga pemerintah, satu, dia mesti bersedia untuk menerima otoritas Tuhan yang telah mengasihi dia, dan dia meminta dengan hormat dan dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk memberi kebijaksanaan kepadanya, supaya hubungan yang akan dilakukan oleh para pemegang lembaga negara atau pemegang lembaga pemerintahan atau juga lembaga pada rumah tangga atau lembaga-lembaga lain, itu dia mesti berbijak. Mesti berbijak. Di samping itu dia juga berpegang kepada hukum formal dan hukum lainnya. Dengan hukum yang baik, dengan hukum yang berlandas atas kasih, maka hubungan warga negara dengan negaranya bukan disandarkan atas balas dendam, tapi bersandarkan atas kasih.
bukan didasarkan atas keangkuhan, bukan didasarkan atas kecokakan, tapi berdasarkan atas kesungguhan dan kerendahan. Dalam hubungan itu, pemegang kekuasaan dia bersedia untuk melayani sesama dan sesama manusia yang lain juga. Dia mengasihi para pemegang lembaga itu tadi. Jadi dengan kata lain, dia saling mengasihi. Ini dalam ini, arti saling mengasihi. Jadi jangan berpikir bahwa kita mengasihi akan mendapat imbalan dari manusia. Jangan berpikir begitu. Mengasihi adalah mengasihi. Karena Allah mengasihi kita bukan karena imbalan oleh manusia. Dan dia tidak memikirkan imbalan manusia. Dan dia tidak butuh imbalan manusia. Dia mengasihi manusia sesungguhnya. Nah, ini yang perlu kita sadar betul-betul. Bahwa kekuasaan yang ada saya pegang, dia akan menentukan hubungan yang baik dengan rakyatnya. Artinya hubungan yang berlandaskan kasih antara satu dengan yang lainnya, antara pemegang jabatan dengan yang tidak pemegang jabatan pada lembaga negara, lembaga pemerintah, kemasyarakatan. Jadi kalaulah semerta-merta berdasarkan hukum, tidak berlandaskan kasih, maka kapan-kapan saja suatu negara itu akan hancur, atau rumah tangga itu akan hancur, karena hanya berdasarkan hukum yang tidak bersubstansikan kasih. Kehidupan rumah tangga, kehidupan berbangsa dan negara akan hancur kalau hanya formalnya saja. Mengapa demikian? Mengapa tadi manusia yang hidupnya telah rusak tidak dibiarkan terus rusak dan mati dalam kerusakannya, terus tinggal di kuasa dosa? Ini bertentangan dengan kasih. Ini bertentangan dengan kehendak Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengasihi dunia ini dengan sesungguhnya. Tadi telah disebut. Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentang mengasihi manusia ini, saya ingin membacakan apa yang tertulis, walaupun ini diambil dari ayat-ayat Alkitab ya. Ini tertulis di dokumen Kesan Gereja di bab 3, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi kita bisa mendengar, saya membacakannya. Jadi pada bab 3 dokumen Kesan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2004 nomor 9, dia bicara tentang manusia, menyebutkan Allah tetap mengasihi manusia yang telah Ia ciptakan menurut gambarnya. Ia
tidak menghendaki kebinasan manusia, melainkan keselamatannya. Ini tertulis Yohanes 13 ayat 6 dan Kejadian 6 ayat 8. Oleh karena itu, Allah senantiasa memelihara manusia dari sejak semula, juga ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa dan memberontak terhadapnya. Dan saya lanjutkan. Kasih Allah yang agung yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kebinasaan dan pemulihannya ke dalam hubungan yang benar dengan Allah menjadi nyata dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi, hubungan Allah dengan manusia yang tadi dirusak oleh manusia, Allah yang memperbaikinya. Allah sendiri yang mengambil inisiatifnya. Karena Allah mengasihi manusia dengan sesungguhnya. Nah, karena itu hubungan yang berlandaskan kasih adalah hubungan yang memberikan nuansa damai sejahtera antara satu dengan yang lain. Nah, karena itu kalau rakyat atau kita menyadari bahwa kasih itu ada di dalam kita, maka hubungan kita akan berlaku secara damai dan sejahtera, akan berlaku secara harmonis, dan kita boleh tinggal bersama-sama pada kondisi yang damai dan sejahtera. Jadi hubungan seperti ini dia membutuhkan pengorbanan yang besar, yang dalam di antara kita. Kita bersedia untuk bersabar, untuk tidak memfitnah, untuk tidak iri, untuk tidak dengki, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bergembira karena berlaku ketidakadilan. Itu yang kita pegang. Itu yang kita pegang. Sehingga satu antara manusia dengan yang lainnya boleh hidup dalam hubungan yang harmoni yang baik. Memang kalau kita melihat buku-buku ada yang menulis tentang stratifikasi atau tingkatan sosial. Tetapi saya bukanlah tidak mau mengikutinya. Karena bagi saya manusia adalah manusia. Karena manusia di hadapan Allah adalah sama adanya. Bagi yang menulis buku tentang tingkatan sosial atau stratifikasi masyarakat atau tingkatan manusia, silakan. Tapi saya tidak ikut itu. Karena kita dicipta oleh Allah serupa dan segambar dengannya. Harkat dan martabat kedudukan manusia sama di hadapan. Sama di hadapan. Yang diperlukan adalah kita mengasihi antara satu dengan yang lain. Tetapi kenyataannya memang manusia yang menurut ukuran yang dia buat
Dia katakan dia punya sekolah yang tinggi, dia punya material yang banyak, mungkin punya berbagai harta benda yang banyak. Tidak salah. Secara keberadaan material dia banyak, tidak salah. Tidak salah. Berbagai tingkatan jabatan dan pangkat ada berlaku. Berbagai profesi satu dengan yang lainnya. Kehebatan teknologi yang dimiliki suatu negara satu dengan negara lainnya. Dan negara juga dibagi-bagi. Kalau kita melihat tulisan lah, yang bagi negara dulu ya, negara berkembang, negara maju dulu, mungkin sekarang saya tidak lagi membaca. Jadi sekarang itu ada disebut negara industri, ada bukan negara industri. Kalau zaman dulu itu negara berkembang, negara sedang berkembang, dan negara maju. Dan mungkin sekarang apakah ada negara miskin, negara setengah miskin kah? Atau negara setengah kaya kah? Negara kaya. Tapi yang jelas, ukuran-ukuran yang dibuat manusia itu adalah ukuran-ukuran yang supaya manusia mudah untuk membacanya, untuk mengklasifikasinya keadaan suatu negara. Silakan saja ukuran itu dipakai. Saya tidak menentang ukuran itu. Tapi hubungan adalah hubungan melandaskan atas kasih. Baik hubungan antar lembaga dengan lembaga, hubungan antara lembaga dengan masyarakat, dalam masyarakat, antar negara dengan negara. Dia mesti berlandaskan atas hukum kasih. Karena hukum kasih ini telah diajarkan dan telah ditanam di dalam kita. Selaku orang-orang percaya, saya sendiri percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa saya dan mengampuni saya. Itu oleh kasih karunia-Nya semata-mata. Yang saya tidak layak berhubungan dia boleh melayakkan kita secara bersama-sama. Jadi kita saling mengasihi yang dalam antara kita. Nah, kalau kasih itu tadi menjadi sandar hubungan kita, maka yang diperlukan sekarang adalah keteladanan. Teladan yang diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus sendiri. Dia sendiri memperlihatkan, dia sendiri sebagai teladan. Dia teladan yang paling tinggi, paling agung. Dialah yang kasih itu. Kalau kita mau melaksanakan kasih, teladan dia. Dan itu tertulis di Alkitab. Yang berikutnya adalah kasih itu penting. Dan kasih itu lebih berkuasa daripada hukum. Kalau kasih mensandarkan menjadi landasan hubungan kita satu dengan yang lainnya, maka kita telah memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kasih karunia Allah terhadap kita. Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, karena itu kita melihat tulisan di kitab itu menyebutkan kasih itu lebih penting dan berkuasa dari hukum. Dengan kasih itu pengampunan dilakukan.
dosa dihapus, salah kita diampuni. Kalau hidup kita dengan hukum saja, maka kita akan memperoleh kematian. Karena hubungan berdasarkan hukum saja, dia hubungan balas dendam. Dan kita bisa melihat, kalau yang tertulis berlandaskan atas kasih. Saya ambil contoh pada Yakobus. Yakobus 3 ayat 13 menyebutkan, penghakiman yang tidak berbelas kasih akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasih. Tetapi belas kasih akan menang atas penghakiman. Belas kasih akan menang atas penghakiman. Di mana belas kasih itu ditunjukkan? Yaitu Tuhan sendiri dalam Yesus Kristus yang bersedia untuk memulihkan hubungan yang rusak dibuat oleh manusia tadi. Sehingga manusia di dalam dosa, dijatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan mengambil manusia dari tempat dosa itu. Sehingga mereka tidak lagi dihukum. Itu karena kasih. Saya ambil atau terjemahkan ke dalam bahasa daerah ya. Ini bahasa Iban. Sebelum saya menutupnya. Tentang penghakiman yang tidak berlandaskan kasih. Kira-kira begini dia. Dalam bahasa Iban ya. Saya bacakan. Laban lebuh Allah Ta'ala ngakim. Ia ndak ngayan ke pengasih ngage orang. Kendak ngayan ke pengasih ngage orang bukan. Pengasih lebih agi berkuasa hari hukum. Kalau saya Indonesiakan, kira-kira begini. Karena Tuhan Allah menghakimi dan ia tidak memperlihatkan kasihnya kepada siapa yang tidak mengasihi. Jadi karena itu dia akan memberi penghakiman terhadap orang yang tidak berbelas kasih. Inilah pentingnya belas kasih dalam kehidupan manusia ini, dalam hubungan sesama manusia. Nah, saya tutup hubungan ini dengan hubungan yang berlandaskan kasih ini dengan satu kalimat atau kata dengan kalimat ya. Sebenarnya saya ambil di Alkitab ini. Bunyinya demikian. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih lebih berkuasa dari hukum. Demikian hal yang dapat saya sampaikan kepada kita sehubungan dengan hubungan sesama manusia, sesama kita yang berlandaskan atas hukum dan berlandaskan atas kasih. Terima kasih. Saya memberikan ucapan selamat kepada kita semua.
Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.